Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-12, saya akan menyampaikan metode epistemologis pendidikan Islam 2. Sehingga dalam episode ini, saya memulai metode epistemologis pendidikan Islam yang ketiga, yaitu metode dialogis atau manhaj jadali. Kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran, itu banyak menggunakan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad. Setelah itu kemudian jawaban. Kalau kita hitung dalam Al-Quran ada 15 kali. Al-Quran juga menggunakan kata-kata pecahan dari yas'alunaka itu tadi, atau seakar kata dengan itu baik dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja yang lalu, fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan sekarang atau sedang, dan fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah, berarti orientasinya ke depan. Ini sesungguhnya merupakan dasar dari Al-Quran terkait dengan metode dialogis atau manhaj jadali ini. Dialog itu dapat melahirkan pemahaman yang jernih, wawasan yang luas dan komprehensif, serta pengetahuan yang baru sama sekali. Nur Khalis Majid pernah mengatakan bahwa suatu pengembangan pemikiran tidak mungkin tanpa dialog. Dialog itu dituntut berjalan secara cerdas. Jika tidak, maka dialog itu tidak menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Karena itu, dialog ini saya masukkan sebagai salah satu metode epistemologis dalam pendidikan Islam. Dan ini diperlukan dialog agar terjadi saling pengertian. Misalnya antara konsep-konsep teoritis empirik dengan konsep-konsep normatif agama. Apa maunya ilmu sosial dan apa maunya ilmu agama ketika kita dialogkan antara konsep-konsep teoritis empirik yang dimiliki oleh ilmu sosial dengan konsep-konsep normatif agama, maka akan ditemukan kehendak masing-masing itu. Ilmu pendidikan Islam harus bertumpu pada gagasan-gagasan yang dialogis dengan pengalaman-pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi untuk diolah menjadi teori-teori yang valid yang menjadi tempat berpijaknya suatu pengetahuan ilmiah. Dari dialog itu sangat besar kemungkinannya untuk menghasilkan konsep-konsep baru, teori-teori baru secara ilmiah dalam memperkaya, menyempurnakan maupun mengembangkan ilmu pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah metode komparatif. Yang keempat adalah metode komparatif atau manhaj muqaron. Metode ini merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan pendidikan Islam baru dengan cara membandingkan teori maupun praktek pendidikan, baik sesama pendidikan Islam maupun pendidikan Islam dengan pendidikan non-Islam. Sementara metode komparatif ini di dalam prakteknya memiliki objek yang beragam untuk dibandingkan. Misalnya membandingkan sesama ayat pendidikan Islam yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu untuk memperoleh pengertian komprehensif tentang konsep pendidikan Islam dalam Al-Quran. Kemudian bisa juga perbandingan antara ayat-ayat pendidikan dalam Al-Quran dengan ayat-ayat pendidikan dalam hadis Nabi, itu untuk memperoleh ketegasan pemahaman suatu konsep pendidikan maupun pemahaman operasional serta rincian dari pendidikan Islam itu, mengingat bahwa
ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya global, sementara rinciannya umumnya terdapat pada hadis Nabi. Kemudian bisa juga perbandingan itu dilakukan sesama hadis pendidikan dalam rangka untuk memperoleh keunggulan konsep pendidikan dan latar belakang munculnya hadis pendidikan Islam itu. Sebab asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis itu menjadi penting sekali untuk diketahui dan dicermati. Kalau tidak melibatkan itu, maka ada kemungkinan salah dalam memahami sebuah hadis atau sebuah pesan dari Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah perbandingan sesama teori dari pakar pendidikan Islam. Itu dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan baru tentang pendidikan Islam. Selanjutnya perbandingan bisa dilanjutkan antara teori dari pakar pendidikan Islam dengan teori dari pakar pendidikan non-Islam. Ini dalam rangka mendapatkan konsep pendidikan yang lebih unggul dengan ukuran-ukuran ilmiah dan ukuran-ukuran wahyu. Selanjutnya perbandingan dilakukan sesama lembaga pendidikan Islam untuk mendapatkan konsep strategis yang efektif dari pendidikan Islam itu. Berikutnya untuk melakukan perbandingan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan non-Islam. Itu dalam rangka mendapatkan pengalaman manajerial yang bagus dalam upaya melakukan perbandingan itu. Selanjutnya perbandingan antara sejarah pendidikan Islam masa lalu dengan pendidikan Islam sekarang ini. Kita bisa mengungkapkan satu fakta bahwa pada zaman kejayaan Islam itu dulu telah melahirkan filosof-filosof Islam yang top, pemikir-pemikir Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam yang top, ulama-ulama Islam yang top. Sebagaimana pernah saya katakan bahwa pada episode yang lalu itu, bahwa ketika Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka belajar kepada para ulama atau para masyayikh. Pada saat itu madrasah saja belum berdiri, tetapi menghasilkan ulama-ulama yang belum pernah tertandingi dalam kemampuan fikih hingga hari ini. Bagaimanapun itu menyentak perasaan kita, penghayatan kita, bagaimana kehebatan pendidikan, sejarah pendidikan pada zaman dulu untuk kita transformasikan dalam masa sekarang ini. Kemudian metode epistemologis yang terakhir adalah metode kritik. Metode ini merupakan upaya menggali pengetahuan tentang pendidikan Islam dengan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan konsep dan aplikasi pendidikan, kemudian menawarkan solusi sebagai alternatif pemecahnya. Kritik ini penting sekali juga dilakukan dalam mengembangkan pendidikan Islam, juga dalam menguji validitas pengetahuan. Kita melihat sejarah kejayaan Yunani, sejarah kejayaan Islam, sejarah kejayaan Barat, itu disumbang oleh tradisi kritik ini. Sehingga kritik itu tidak perlu kita benci, tidak perlu kita hindari, justru kita hadirkan sepanjang kritik itu memberikan solusi. Metode kritik itu bisa diandalkan untuk meraih pengetahuan pendidikan Islam dalam jumlah besar, asalkan dilaksanakan secara matang, terkonsep, dan profesional. Para kritikus banyak memiliki wawasan baru, banyak memiliki pemikiran baru, banyak memiliki terobosan-terobosan baru karena mereka banyak melakukan perenungan-perenungan dan pencermatan-pencermatan terhadap objek kritik itu. Kritik itu bisa ditujukan kepada teori pendidikan dari Barat, bisa ditujukan pada teori pendidikan dari luar Barat dan dari luar Islam. Tetapi kritik itu juga bisa ditujukan kepada teori-teori
konsep-konsep yang telah dibangun oleh para pemikir pendidikan Islam masa lalu. Kalau memang ada kelemahan-kelemahan pun, maka teori-teori maupun konsep-konsep itu juga harus dilakukan kritik untuk ditawarkan sebuah solusi yang baru, tentu yang lebih mapan. Saya kira itu 3 metode yang saya sampaikan dalam episode ini mengakhiri pembahasan berkait dengan epistemologi pendidikan Islam. Lagi-lagi apa yang saya sampaikan ini adalah uji petik, hanya sebagai sampel karena mengingat keterbatasan waktu. Tetapi bagi para pemirsa yang ingin mendalami epistemologi pendidikan Islam, bisa dibaca dalam buku saya, Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik ini, yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga Jakarta tahun 2005. Di sini tentu jauh lebih mendalam, lebih detail, yang tidak mungkin saya sampaikan secara keseluruhan dalam forum yang sangat terbatas ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.